Luruh kehunan dari Posa Baru, disinan hati takabe, mohon ampun ambo dahulu, jawablah salam bin rape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pun tiang kahulu di bawah kiliran taji, asamulo kata dahulu tiga limbago nan terjali. Pertama sambah menyembah, kedua baso jubasi, ketiga sirih jupinak. Sama menyambah dalam adai tali batali undang-undang nan tersabui di mulut mani nan terpakai di basuh bayat. Mulut mani telepon kato basuh bayat gulo di bibir di dalam pungka nan piawai nan bernama adai jo sopan santun. Sejak berajo nan usali sampai sekarang kini nanko adai pidato disambahkan. Mangkonyo pengulu dikatakan saandiko alim seagamo. Falsafah adai Minangkabau mengatakan adai bersandi syarat bersandi kitabullah, syarat mengatur adai memakai bana menurut syarat luruh menurut adai. Di syarat babilang lazim di adai berkata kami. Pamo bidak ketek nan alun sudah, pakakeh nan alun langkok bana, jika balaya menapi-napi, jika berkata di bawah-bawah. Biar ndak berubah lawanan sapu, ndak batuka lawanan ansa. Saat tantangan yaitu ada beberapa perkara nan kamu banakan bagi dusana Sula Binang Project dimanapun berada. Saat tantangan yo diri ambo nan kamalilokan sepanjang adai di alek kini nanggo. Kali lawa di Pulau Rambang anak rusuh mati pada biah jika gawa depek ditimbang. Kok doso ampun nan labiah. Dusana Sula Binang Project dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ko kita kembali menjumpai kawan-kawan baliak, menjumpai Dunsana baliak, tentunya di channel yang kita banggakan bersama ko insyaallah dalam rangka ingin baraja-raja baliak mengkaji ulang baliak karena apa jalan dia bertampuh, apa kaji dia berulang. Pada kesempatan yang sebelumnya, pada video yang sebelumnya kita membahas terkait dari kata nan ampek. Setelah itu kita sambungkan dengan raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Nah, iko sebenarnya kawan-kawan adalah kunci dari ba'a supaya pemuda Minang, orang Minang bisa pai marantau. Nah, setentang jo marantau di sana kesadonyo ada cik pepatah yang sangat menarik yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ko, yaitunya sayang ke anak dilacui, sayang ke kampung ditinggalkan. Apa artinya di sana? Jika orang tua kita yang sebagai anak kini ko yang berstatus sebagai anak, tentunya kita mempunyai orang tua. Nah, orang tua ketika ini memberangi kita sebagai anaknya, ketika kita berbuat salah, itu menandakan orang tua kita tu sayang kepada kita. Nah, kan acok disebutkan ke kita bahwasanya ada sayang joang mah kata orang tua kita gitu kan. Atau mangkonyo aden berang ke waang, atau mangkonyo den lacui waang supaya ang tahu jo kesalahan waang. Nah, iko namanya crossback, atau kita celiak ke belakang balik kan dan sana kesadonyo pada zaman ambo itu masih zamannya ketika kita seorang anak berbuat salah itu diberangi oleh apa di rumah. Amak yang ndak memberangan tapi apa yang tukang lacui. Nah, disiapkannya rotan di rumah kalau kita terlambat pulang, ndak pergi sembahyang, ndak pergi mengaji, sorenya pulang dari sekolah pergi main dulu, ndak pulang dulu, ndak makan dulu doh. Dilacui di orang tua. Jo apa terkhususnya kan. Tapi jo itu di sana kita memang mendapatkan banyak sekali rasanya kasih sayang dari orang tua. Karena yang bahasa kerennya kini itu broken home go, yang ndak sekeren jo bahasanya do pengertian dari broken home go. Karena ya di situ berarti ndak merasakan kasih sayang orang tua. Alhamdulillah kita yang mempunyai ibaratnya pengalaman yang sama masih diberang oleh orang tua. Mungkin dia sampai kini gitu kan, sampai kini orang tua kita masih main selalu memberangan juga dari rumah walaupun ya kita lah jauh gitu kan, kita lah merantau namanya. Walaupun kita hanya merantau di sekitaran Sumbar aja, tapi kita ketika lah keluar dari kampung namanya lah merantau. Nah, apa tuh kawan-kawan yang perlu kita pahami? Yaitu tadinya sayang ke anak dilacui, sayang ke kampung ditinggalkan. Sayang ke anak lah kita bahas tadi, kini sayang ke kampung. Jadi itu merupakan beban moral gitu, beban ibaratnya karena kita alah menjadi generasi dari pemuda Minangkabau. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, mempersiapkan diri kita sesiap-siap mungkin karena kita akan kembali dan akan dibutuhkan ke kampung. Makanya di situ
disuruhkan kita untuk merantau, tinggalkan kampung untuk mencari ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, balik kita ke kampung untuk membangun kampung kita balik. Kita mulai dari generasi muda kita. Kita ajak kawan-kawan kita bekerja sama, kita cari mitranya di kampung. Kita bisa mengkritisi dan bermitra juga dengan pemerintahan daerah, pemerintahan di kampung kita, supaya kita bisa memberikan manfaat untuk kampung kita yang tercinta. Nah, itu di sana. Jadi ketiga hal itu kata nampak rasa dibawa naik, preso dibawa turun go, memang mengajarkan kita untuk bisa bertahan di negari orang, agar kita memang setelah dari merantau, kita bisa benar-benar mendapatkan pengalaman, bisa mendapatkan ilmu yang banyak, sehingga kita bisa bawa ke kampung kita karena bukti cinta kita ke kampung kita. Sekian di sana. Mohon ampun ambo jika memang terdapat kesalahan dalam kata-kata, kesalahan dalam penyampaian, bukan bermaksud mencela suatu pihak, akan tetapi risiko hanya ingin memberikan contoh yang real kepada kawan-kawan kesadunya. Mohon dicerdasi dan mohon juga diajari ambo dan masih ketek. Oke, kawan-kawan kesadunya di sana Sula Bintang Project, mohon dibantu balik untuk kemajuan dari channel kita ko. Bersama-sama kita bangun, bersama-sama kita mempelajari, dan pesan ambo sekali lagi agar setiap harinya ada satu pepatah Minang yang Allah kawan-kawan sampaikan kepada lawan komunikasi kawan-kawan hariko. Siapapun itu tolong di kerajuan, karena kalau ndak mode itu ya kita hanya akan mempelajari adat budaya Asyang yang sebenarnya ala jauh mana dari adat dan budaya kita. Tidak bisa kita samuan adat dan budaya kita kok mungkin saja ketika kita memahami akan lebih bermakna dan akan lebih indah daripada kita memahami adat dan budaya orang lain. Sekian kawan-kawan, mohon maaf dari ambo. Sekali lagi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.